Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari Puskesmas Perak Timur, dan di sini saya bersama Kepala Puskesmas Perak Timur, Dr. Nurul Hidayah, yang pastinya terlibat langsung dalam penanganan COVID-19, dan juga ada Ibu Ningrum sebagai PJ Surveillance yang menangani potensial wabah seperti yang kita hadapi saat ini, yaitu wabah COVID-19. Baiklah, langsung saja kita saksikan bersama bagaimana seputar COVID-19, terutama yang ada di Kecamatan Pabean Catian. Kepada Dr. Nurul Hidayah, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbicara tentang COVID-19, di mana COVID-19 ini adalah penyebabnya virus. Virusnya jenisnya RNA, sedangkan tubuh kita itu adalah DNA. Virus ini dikatakan sama juga dengan corona karena bentuknya seperti mahkota dan berduri-duri. Virus ini masuk melalui tubuh manusia, penularannya sekitar 2-14 hari. Bisa masuk lewat saluran pernapasan, mukosa, atau mulut. Penularannya bisa langsung atau tidak langsung. Yang langsung yaitu apabila berhadapan dengan pasien confirm atau positif corona, kemudian tanpa APD, tanpa pelindung, atau APD-nya tidak benar, misalnya tidak menutup hidung dan mulut. Penularannya langsung yaitu berhubungan langsung, kemudian lewat hembusan pernapasan. Yang berikutnya yaitu lewat droplet. Lewat droplet ini bisa melalui bersin. Bersin ini adalah apabila ada penderita COVID, bersin ini jumlah virusnya paling banyak. Kemudian yang kedua yaitu batuk. Yang ketiga yaitu pernafasan. Tidak langsungnya yaitu apabila penderita bersin atau batuk atau berbicara, kemudian dropletnya itu menyentuh misalkan meja, lemari, atau gagang pintu, atau benda-benda yang ada di sekitar, atau alat makan. Kemudian orang yang sehat memegang yang terinfeksi, kemudian dia tidak cuci tangan, langsung memakan apa yang ada di sekitarnya, itu bisa menular. Kemudian juga misalkan dia pegang yang lain, biasanya HP, kemudian laptop, itu juga bisa terkena. Atau dia masuk ke rumah lewat dalam pintu, padahal dalam pintu itu kena percikan daripada droplet pasien, itu juga bisa terkena. Kita tahu bahwa sejak ditetapkan pandemi di Indonesia itu kasusnya cukup banyak, dan Surabaya itu termasuk kemarin adalah termasuk daerah merah, bahkan menjadi hitam karena kenaikan kasusnya paling banyak pada bulan-bulan Juni, Juli. Yang diserang oleh virus ini adalah kebanyakan saluran pernapasan. Memang agak berbeda dengan virus yang lain karena khususnya corona atau COVID ini bisa menular antar manusia. Kita pernah ada yaitu flu burung, flu babi, MERS, SARS yang dari unta atau dari unggas yang lain. Itu penularannya belum terbukti antar manusia, tetapi adalah dari hewan ke manusia. Tetapi khusus corona ini, kenapa kasusnya cukup banyak dan pandemi di seluruh Indonesia, itu karena penularannya terjadi dari manusia ke manusia, sehingga jumlah kasusnya cukup banyak, termasuk Surabaya ini. Surabaya sampai sekarang memang kasusnya kenaikannya itu tertinggi se-Indonesia, tetapi jumlah, kalau kita lihat jumlah, masih nomor 2 sesudah DKI. Angka kematiannya juga termasuk tinggi. Kemudian yang diserang adalah saluran pernapasan. Saluran pernapasan, virus ini ukurannya sangat kecil, dia masuk alat pernapasan itu sampai saluran pernapasan yang paling kecil di paru-paru, sehingga cepat menimbulkan suatu sesak nafas. Kemudian virus ini juga memproduksi cairan.
di mana cairan ini bisa menyumbat saluran pernafasan sampai saluran yang terkecil dari paru-paru. Rata-rata orang sakit kalau masuk rumah sakit, apalagi terlambat, atau dia punya komorbid atau penyakit yang bisa menyebabkan kegawatan, misalkan hipertensi, DM, jantung, stroke, itu rata-rata memang lebih berat daripada yang tidak punya komorbid. Kita tahu bahwa kematian itu kebanyakan pada usia tua, jarang, walaupun ada, itu pada anak-anak atau remaja. Yang bisa melawan daripada virus masuk ke dalam tubuh itu adalah imunitas daripada orang tersebut. Makin tinggi imunitas itu makin bisa melawan daripada virus. Seperti jenis virus RNA, dia juga cepat membelah diri. Dan yang masuk di Surabaya ini sudah mengalami mutasi dari asalnya. Cara pencegahannya tentunya kita himbau, terutama nanti anak-anak apabila masuk ke sekolah, itu adalah wajib pakai masker APD. Masker, sarung tangan, itu minimal. Kenapa? Kalaupun dia menyentuh barang-barang, kalau sarung tangannya diharapkan bisa memberi perlindungan dan rajin cuci tangan. Setiap kali misalkan menyentuh benda apapun, kemudian dia berkeinginan untuk makan, minum, itu harus rajin cuci tangan. Untuk itu diharapkan sekolah itu memperbanyak wastafel agar anak-anak itu bisa melindungi diri. Kemudian pakai masker. Tentunya pakai masker itu harus yang benar. Mungkin nanti di sekolahan kalau sudah aktif, kalau ada pelanggaran masalah pemakaian masker, itu mungkin ada sanksinya internal sekolah. Mungkin disuruh nyapu, disuruh push up, seperti yang ada sekarang di pemerintah kota Surabaya, biar mereka patuh terhadap masker. Masker yang dianjurkan untuk anak-anak di sekolah itu tidak harus masker bedah, cukup masker kain saja. Karena masker kain itu bisa melindungi sampai 75% penularan daripada virus. Kemudian bagi anak-anak yang mengalami gejala panas, batuk pilek, itu diharapkan disuruh istirahat dulu. Istirahat dulu di rumah, kemudian kalau sembuh masuk lagi. Tetapi kalau misalkan memperberat, itu dianjurkan orang tuanya untuk memeriksakan ini apakah terinfeksi COVID atau tidak. Kemudian masker APD itu ya, itu yang diwajibkan, cuci tangan diwajibkan, kemudian jaga jarak. Jadi mungkin nanti new normal diharapkan kelas itu juga agak berbeda dengan yang kemarin. Jadi karena virus ini dia bisa, dropletnya itu bisa muncrat kurang lebih 1 meter, sehingga diharapkan jaga jarak itu diharapkan. Karena APD yang dipakai, masker kain itu belum melindungi sampai 100%, masih sekitar 75% untuk APD yang memakai kain. Kalau APD bedah seperti yang dipakai oleh tenaga medis itu memang sekitar 80, tetapi itu tidak dianjurkan. Kenapa? Kalau semua pakai APD bedah, nanti tenaga medis bisa kekurangan seperti periode kemarin. Cukup dengan APD kain saja. Kemudian diharapkan kalau makan yang kemarin bisa pakai piring bersama, sendok bersama, handuk bersama. Mulai new normal itu diharapkan tidak melakukan lagi bersama-sama, termasuk juga mungkin mukena itu tidak usah saling tukar, harus membawa sendiri. Dikhawatirkan, kan kita tidak tahu karena virusnya sangat kecil. Kalau droplet ke alat, ke pakaian, ke mukena, itu nanti bisa sebagai sumber penularan. Kemudian kalau misalkan pulang dari kerja, sekolah, itu diharapkan yang pertama kali dilakukan yaitu ganti baju. Jadi jangan tiduran dulu, jangan duduk dulu, tetapi yang dilakukan yaitu kalau bisa sih idealnya mandi,
kemudian ganti baju, kemudian baru melakukan aktivitas yang lain, misalkan makan atau kalau tiduran, itu sudah posisi bajunya itu sudah diganti. Termasuk mungkin ibu-ibu guru juga seperti itu. Kemudian memang kalau naik kendaraan umum itu juga tetap jaga jarak. Mungkin kalau bisa diusulkan ya ke atasan, meja itu untuk anak-anak, misalkan meja sendiri-sendiri itu diberi pembatas mika, sehingga risikonya itu tidak menular, dari meminimalkan penularan. Kalaupun dia sempat bersin, batuk, itu diharapkan tidak langsung ada halangan dari pelindung mika tersebut. Tentunya juga sekolah diharapkan juga secara rutin menyemprot daripada ruangan desinfektan, terutama yang di dalam ruangan. Memang kalau ber-AC, ruangan yang ber-AC itu ya, kita kan udara sangat panas sekali ya. Ruangan yang ber-AC itu memudahkan virus itu berreplikasi. Sampai sekarang obat yang khusus membunuh virus atau vaksin untuk virus daripada COVID-19 ini belum bisa ditemukan. Ya, upaya pencegahannya APD tadi, kemudian memang kecukupan gizi, kemudian minuman yang bersifat meningkatkan daya tahan tubuh, atau buah-buahan, atau minuman vitamin, minuman herbal ya, itu bikin sendiri. Monggo kalau bikin sendiri. Juga dianjurkan lebih konsumsi itu yang panas, minuman yang panas, karena bagaimanapun virus ini kurang menyukai dalam keadaan yang panas. Kemudian diharapkan nanti new normal itu adalah sekitar jam 10 itu anak-anak diajak berjemur di luar, karena bisa sekian menit bisa mematikan daripada virus tersebut dengan sinar matahari. Kemudian pencegahannya ya seperti itu, dan jelas obat belum ditemukan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu bisa ditemukan vaksinnya.